Bapak Joko Trimono, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK PGRI 14 Surabaya beserta staf tata usaha. Yang saya hormati Panitia MPLS SMK PGRI 14 Surabaya beserta peserta MPLS yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini. Kedua kalinya, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita semua nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang kami hormati serta peserta didik baru SMK PGRI 14 Surabaya yang kami banggakan. Pada pagi hari ini kita melaksanakan MPLS daring hari terakhir di tengah wabah pandemi COVID-19. Untuk itu diharapkan kita semua selalu mematuhi protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah, seperti cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan tentunya tetap di rumah saja. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk acara yang pertama yaitu siraman rohani agama Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Mike Miftahuddin, Magister Pendidikan Islam. Kepada Bapak Dr. Andes Mike Miftahuddin, Magister Pendidikan Islam, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak SMK PGRI 14 Surabaya, siswa baru. Alhamdulillah kita dipertemukan di dalam MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, walaupun dengan cara daring. Syukur alhamdulillah, perkenalkan dulu saya nama Mike Miftahuddin atau Ustadz Mike. Di sini diberi amanah untuk mengajar bidang studi pendidikan agama Islam. Dan di dalam kepanitiaan ini ditugasi untuk siraman rohani. Waduh. Jadi di dalam jiwa kita, di dalam badan kita itu, jasad kita itu, diri kita ini ada dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Nah, kalau unsur jasmani saya kira tadi sudah makan, sudah minum, sudah sarapan, itu unsur-unsur jasmani. Sedangkan unsur rohani yang menerima adalah jiwa atau hati. Nah, oleh karena itu, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena seluruh kegiatan, seluruh gerak langkah atau gerak-gerik manusia itu tidak pernah terjadi atau tidak akan terjadi tanpa kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang menguasai seluruhnya. Sekalian, saudara-saudara sekalian, peserta MPLS SMK PGRI 14 yang kita banggakan. Jadi di dalam hidup kita ini Allah telah tetapkan bahwa manusia diciptakan di dunia ini tujuan utamanya adalah untuk mengabdi kepadanya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jin dan manusia diciptakan itu untuk
mengabdi kepadanya. Bahkan tidak hanya jin dan manusia, seluruh makhluk diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. Loh, kemudian kok ada yang tidak beribadah? Bahkan ada yang tidak mengakui Tuhan Allah. Bahkan ada yang menuhankan selain Allah. Nah, maka yang demikian tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sekalian, termasuk kita sekolah itu juga mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disampaikan oleh Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita sekolah ini mencari ilmu, mencari keterampilan untuk bekal hidup di dunia maupun juga hidup di akhirat, maka itu bagian dari perintah Allah. Nah, orang yang melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya berarti dia telah berlaku ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Nabi Muhammad bersabda, ya, utlubul ilma walau bisin. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu, mencari ilmu, sekolah, browsing, belajar sendiri, ya, secara daring atau melihat YouTube, mencari ilmu banyak sumbernya sekarang, tidak hanya di sekolah, ya. Jadi itu semua adalah perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wajib, ya, tolabul ilmi, mencari ilmu, faridatun, wajib ala kulli muslimin wal muslimat, atas orang Islam laki-laki maupun perempuan, wajib. Jadi kalau orang Islam ada yang enggan atau males-malesan sengaja membodohkan dirinya, itu dosa. Dosa. Nah, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Nah, itu. Akan tapi Rasulullah SAW juga menjanjikan, Allah menjanjikan derajat yang tinggi buat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat manusia di antara kalian yang beriman dan berilmu beberapa derajat di atas yang lain. Semakin tingginya iman, semakin tingginya ilmu, maka derajatnya akan diangkat lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Dan itu sudah terbukti. Terbukti. Dan kita memang melaksanakan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Itu bentuk dari melaksanakan kehendak Allah. Yakni kehendak diciptakan manusia itu adalah untuk mengabdi, taat, patuh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan enak. Gitu. Tidak bingung, bahkan menghadapi pandemi yang semacam ini. Nah, itu. Bahkan Rasulullah juga menjanjikan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa saja yang menghendaki keduniawian, harta benda duniawi, kebahagiaan duniawi, fa'alaihi bil ilmi, tentu dengan ilmu. Untuk menjadi kaya, ada ilmunya. Untuk menjadi ahli, ada ilmunya. Untuk menjadi seorang yang mumpuni di dalam kehidupan di dunia ini, semua ada ilmunya. Wa man aradal akhirah, siapa yang ingin menghendaki kebahagiaan, kesuksesan di akhirat, ada ilmunya. Harus belajar ilmu akhirat, ilmu agama, ilmu tata cara ibadah, dan seterusnya agar benar. Sehingga di akhirat amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada ilmunya, tidak sembarangan beribadah. Harus melalui, sekarang ini sumber-sumber ilmu sudah sangat banyak. Faman aradahuma, yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, wa alaihi bil ilmi, juga dengan ilmu. Ya, juga dengan ilmu. Nah, termasuk juga menghadapi pandemi ini juga dengan ilmu, yakni dengan ilmu kedokteran atau kesehatan. Kita mematuhi prokes. Nah, jiwa kita yang bingung kapan berakhir pandemi ini, maka kita tenangkan jiwa kita ini dengan keyakinan bahwa Allah lah yang menciptakan ini semua. Dan Allah pasti memberikan obat ataupun masa-masa selesai dari pandemi ini. Sudah terjadi pandemi beberapa waktu yang telah berlalu dengan korban yang begitu besar. Di zaman Nabi juga pernah, di zaman kemerdekaan juga pernah, di sebelum kemerdekaan juga pernah, bahkan ratusan juta korbannya. Oleh karena itu, kita semua patuhi apa yang secara ilmu kedokteran itu disarankan. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah semua ciptaan Allah dan kepada Allah lah kita berserah diri. Jadi imbang antara dunia dan akhiratnya. Nah, demikian kiranya apa yang perlu saya sampaikan dalam MPPRS hari ini. Kita akhiri dengan berdoa kafaratul majlis. Ya, berdoa semoga Allah cepat menarik kembali pandemi ini, penyakit ini, dan kemudian kita semua bisa berkegiatan secara normal. Ya, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Mika Miftahkodin, Magister Pendidikan Islam. Memasuki acara yang kedua, yaitu siraman rohani agama Kristen yang akan disampaikan oleh Ibu Kanti Mai Astuti, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Kepada Ibu Kanti Mai Astuti, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom dan selamat pagi anak-anakku sekalian, SMK PGRI 14 Surabaya. Pagi hari ini Bu Kanti akan memberikan siraman rohani agama Kristen dengan tema Janganlah Kamu Khawatir. Terdapat di 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Anak-anakku yang terkasih, anak-anakku yang saya banggakan, anak-anakku yang saya cintai. Tahukah kalian bahwa saat ini virus corona sudah melanda di mana-mana, terutama di bangsa Indonesia, bangsa yang kita cintai, bangsa yang dikenal adalah bangsa yang ramah tamah, bangsa beraneka daerah begitu banyaknya. Kalian mendengarkan di televisi, di internet, kemudian kalian membaca di WA. Saudara kalian, saudara saya terkapar, ada yang di isoman, ada yang di rumah sakit, ataupun mencari di rumah sakit, kesana kemari, tertolak semuanya, karena rumah sakit sudah penuh semuanya. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin kalian lupa bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan adalah Maha Pencipta. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ingatkah bahwa burung-burung di udara Dia tidak bekerja,
tetapi Tuhan pelihara. Bunga di bakung begitu indahnya, Tuhan sediakan semuanya. Apalagi kita sebagai makhluk pilihan Tuhan, makhluk yang dikasihi Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Memang kita akui, kita sebagai manusia, kita takut, kita bingung, kita gusar. Kita merasakan, bagaimana ini Tuhan? Bagaimana nih Tuhan? Kok bisa seperti ini Tuhan? Tapi ingat, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang bertindak. Serahkan sepenuhnya secara totalitas pada Allah. Tuhan sendiri yang akan pelihara kita dan memberkati kita. Puji Tuhan, demikian siraman rohani agama Kristen pada pagi hari ini. Semoga menjadikan berkat buat kalian juga berkati. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Jadi kekuatan bagiku. Terima kasih kepada Ibu Kantimai Astuti, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Kami ingatkan kepada peserta didik baru, jangan lupa mengisi daftar hadir MPLS sebagai bukti kehadiran hari ini ya. Dan tugas yang terakhir adalah foto dengan tuibon yang sudah disediakan. Untuk tuibonnya bisa dicek di grup WA yang sudah dibagikan oleh panitia MPLS. Acara selanjutnya yaitu penutupan MPLS yang akan ditutup oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Bapak Andi Budi Wirawarman Sarjana Teknik. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berkumpul kembali setelah beberapa hari ini kita telah menjalani acara MPLS yang dilaksanakan secara daring di SMK PGRI Fakultas Surabaya. Kami atas nama pihak sekolah sangat berterima kasih sebab anak-anakku sekalian telah mengikuti acara ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Semoga tujuan acara MPLS tahun pelajaran 2021-2022 sanggup terwujud seterusnya dalam kehidupan sehari-hari kita, tidak hanya dalam acara ini saja. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan guru yang ikut berpartisipasi dalam menyukseskan acara ini. Semoga kebaikan dan kerja keras Anda semua menjadi amal soleh dan bekal kita nanti. Amin. Selamat untuk anak-anakku, siswa baru. Dengan ini kami nyatakan bahwa acara masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 resmi ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa sudah di penghujung acara. Selama 3 hari kita telah melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK PGRI 14 Surabaya tahun ajaran 2021-2022. Untuk itu, saya mewakili segenap panitia masa pengenalan lingkungan sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peserta masa pengenalan lingkungan sekolah. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kepada kalian semua, baik perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Semoga setelah kegiatan MPLS ini kalian bisa menanamkan sikap santun, kreatif, cerdas, produktif, serta kompetitif sesuai visi misi di SMK PGRI 14 Surabaya. Ada tambahan sedikit pada anak-anakku sekalian yang saya cintai, tolong diperhatikan, nanti akan dibagikan jadwal pelajaran online atau daring yang sudah
dibagikan di grup WA. Tolong setiap hari diupdate, apabila nanti ada tugas bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.